Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilah Al-Quran. An Abi Dzan anhu qala qultu ya Rasulullah awsini qala 'alaika bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kullih. Qultu ya Rasulullah zidni qala 'alaika bitilawatil Qur'an fa innahu nur laka fil ardi wa dukhrun laka fis sama'. Rawahu Ibnu Hibban fi hadits tawil. Dari Abu Dzan berkata, ya Rasulullah, wasiatilah saya. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah. Sungguh takwa adalah pangkal dari semua urusan. Saya berkata, ya Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya. Beliau bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia adalah nur bagimu di bumi dan simpanan bagimu di langit. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Faedah, sesungguhnya takwa adalah akar segala urusan. Hati yang terdapat rasa takut kepada Allah tidak akan pernah bermaksiat kepadanya, dan tidak akan ada kesusahan yang menimpanya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya jalan keluar dari segala kesusahan dan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Quran At-Tolak ayat 2-3. Kita sudah mengetahui tentang nur tilawat Al-Quran dari riwayat terdahulu di dalam kitab Syarah Ihya dari Ma'rifah Abu Nu'aim. Basit riwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, rumah-rumah yang di dalamnya terdapat tilawat Al-Quran akan terlihat bersinar bagi para ahli langit, sebagaimana bintang-bintang terlihat bersinar bagi ahli bumi. Hadis ini telah diringkas dari kitab At-Targhib dan yang lain. Sebagai ringkasan dari sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lain, Mula Ali Qur'an alaih telah merincinya dan Imam Suyuti alaih sedikit meringkasnya. Walaupun bagian hadis di atas telah mencukupi keperluan risalah ini, seluruh hadis tersebut mengandung banyak hal penting dan bermanfaat. Oleh sebab itu maksud seluruh hadis di atas akan dijelaskan di bawah ini. Abu Dzar Al-Ghifari menceritakan, saya bertanya kepada Nabi SAW, berapa banyakkah kitab yang telah diturunkan oleh Allah? Jawab beliau, 100 sahifah dan 4 kitab suci. 50 sahifah diturunkan kepada Nabi Sis alaihissalam, 30 sahifah kepada Nabi Idris alaihissalam, 10 sahifah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, 10 sahifah kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum Taurat diturunkan kepadanya. Dan selain mushaf itu ada 4 kitab suci yang diturunkan, yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Saya bertanya lagi, apakah kandungan mushaf yang diturunkan kepada Ibrahim? Jawab beliau, berisi tamsil-tamsil, misalnya, wahai kamu raja yang kuat dan angkuh, aku tidak melantikmu untuk mengumpulkan harta, tapi aku melantikmu untuk mencegah sampai doa seorang yang didolimi. Kamulah yang harus lebih dulu memperbaikinya, karena aku tidak menolak doa orang yang didolimi, walaupun itu doa seorang kafir. Hamba yang hina ini menyatakan, jika Nabi akan mengangkat seorang sahabatnya sebagai gubernur atau hakim, maka beliau dengan penuh perhatian akan menambah di dalam nasihatnya, wattaqi da'watal madlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah doa orang yang teraniaya, sungguh antara ia dengan Allah tidak ada hijab. Di dalam sebuah sains disebutkan, berhati-hatilah dengan keluhan orang yang teraniaya jika mereka berdoa. Penerimaan Allah itu dekat dengan mereka. Juga sebutkan dalam sahifah tersebut bahwa orang yang berakal sehat harus membagi seluruh waktunya menjadi 3 bagian selama akalnya normal. Itu 1 untuk beribadah kepada Tuhannya,
Dua, untuk menghisab dirinya berapa banyak keburukan atau kebaikan yang telah ia lakukan. Tiga, untuk mencari penghasilan yang halal. Seorang yang berakal juga harus mengatur waktunya, memperbaiki dirinya, dan menjaga lidahnya dari pembicaraan yang sia-sia. Orang yang selalu menghisab setiap ucapannya, lidahnya akan berkurang dari berbicara sia-sia. Orang yang berakal juga tidak akan bepergian kecuali untuk tiga tujuan, yaitu A. mencari bekal akhirat, B. mencari nafkah sekedarnya, C. bersantai yang dibolehkan oleh agama. Abu Dar bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah kandungan sohifah yang diturunkan kepada Musa alaihissalam? Jawabnya, semua berisi pelajaran-pelajaran. Misalnya, aku heran kepada orang yang meyakini kematian, ia bergembira dengan sesuatu. Biasanya seorang jika telah diputus akan dihukum gantung, ia tidak akan merasa tenang dengan apapun. Aku heran pada orang yang meyakini kematiannya, ia tetap tertawa. Aku heran pada orang yang selalu memperhatikan kejadian-kejadian, perubahan-perubahan dan gejolak dunia, tapi ia masih merasa tenang dengannya. Aku heran pada orang yang meyakini takdir, ia masih berduka cita dan bersedih hati. Aku heran pada orang yang meyakini hisab itu dekat, tapi ia tidak beramal soleh. Abu Dar bertanya, ya Rasulullah, wasiatilah saya. Pertama-tama Rasulullah mewasiatkan takwa kepada saya. Lalu beliau bersabda, takwa adalah dasar dan akar segala masalah. Saya berkata, ya Rasulullah, tambahkan lagi. Sabda beliau, perbanyaklah membaca Al-Quran dan mengingat Allah, karena itu adalah nur di dunia dan simpanan di langit. Saya berkata, tambahkan lagi. Sabda beliau, jangan banyak tertawa, karena tertawa akan mematikan hati dan menghilangkan nur wajah, merugikan jasmani dan rohani. Beliau bersabda lagi, pentingkanlah jihad. Jihad adalah rohbaniyah umatku. Pada zaman dahulu, rohib adalah orang-orang yang memutuskan seluruh hubungan dengan dunia dan diri mereka hanya pasrah kepada Allah. Saya minta tambahan lagi. Beliau bersabda, perbanyaklah bergaul dengan orang-orang miskin, jadikanlah mereka sebagai teman, selalulah duduk bersama mereka. Saya minta tambah lagi. Beliau bersabda, lihatlah selalu orang-orang yang di bawahmu agar kamu bersyukur, dan jangan melihat yang di atasmu sehingga kamu akan meremehkan nikmat Allah. Saya meminta tambahan lagi. Beliau bersabda, hendaklah keburukanmu menahanmu dari mencaci orang lain, dan janganlah mencari aib orang lain sedangkan kamu sendiri melakukannya. Cukuplah sebagai bahan untuk mencela dirimu bahwa kamu melihat aib orang lain sedangkan aib itu ada pada dirimu, tetapi kamu tidak menyadarinya, atau kamu mengoreksi kesalahan orang lain sedangkan kamu sendiri melakukannya. Kemudian dengan tangannya yang mulia Nabi menepuk dada saya dan bersabda, Abu Dar, tidak ada kebijaksanaan yang lebih baik daripada pengaturan, tidak ada ketakwaan yang lebih baik daripada menjauhi larangan, dan tidak ada kemuliaan yang lebih baik daripada sopan santun. Ini adalah ringkasan maksud hadis di atas, bukan terjemahan harfiahnya. Alhamdulillah, ini hadis penjelasan tentang penting kita senantiasa untuk membaca Al-Quran dan kita mentadaburi, mentafakuri di dalamnya, karena berisi pelajaran-pelajaran yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Puan Allah berkefahaman niat amal dan sampaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.